Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam hidup ini tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing kita yang mempunyai kelemahan. Tapi ada satu ajaran Nabi yang pantas untuk kita renungkan bersama. Ajaran itu adalah apa kebanggaanmu atau apa amalan baik yang kamu tinggalkan untuk Islam. Jadi setiap orang tuh ada nanti syahidnya di hari kiamat. Di hadapan Allah, ya Allah setelah berbuat ini. Kalau di zaman dulu itu Bilal bin Rabah itu kebanggaannya adalah bunyi terompahnya di surga telah kedengaran oleh Rasulullah. Sementara dia masih hidup. Amalan apa yang kamu buat wahai Bilal? Kemudian ada lagi cerita orang-orang yang diajak ya berbicara atau perdebatannya dengan Rasulullah itu membuat wahyu turun. Maka dia dikenal oleh Umar, inilah wanita yang membuat Allah menurunkan satu surat. Cerita-cerita seperti ini kemarin kita dengar lagi ketika anak angkat Buya Hamka yang bernama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ya, bukan Yusuf Mansur, Yusuf Hamka. Saya tersentuh ketika mendengarkan ceritanya. Kata dia begini, ilmu agama saya nggak dalam gitu. Tapi saya disarankan oleh ayah angkat saya itu Buya Hamka, kau harumkanlah Islam. Buatlah suatu amalan yang Islam harum. Maka dia suka membagi-bagikan sedekah tiap hari kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan. Kita tidak tahu, mungkin juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sekolah yang memerlukan. Kita mungkin juga tidak tahu gitu. Tapi itu salah satu contoh bagaimana mengharumkan Islam. Ketika orang tua kita gitu, dia meninggalkan harta untuk anak-anaknya, maka meninggal biasanya namanya harum. Dan itu sesuai dengan ajaran Nabi. Seorang sahabat mau meninggal, gitu, sakit keras. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, harta saya banyak nih, saya serahkanlah semua untuk Islam. Kata Rasulullah, jangan. Separuh ya Rasulullah, jangan kebanyakan. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Itu pun masih kebanyakan. Ya Rasulullah, saya mau sedekah biar nama saya dikenang oleh pencipta langit dan saya menjadi saksi nanti. Kata Rasulullah, itu kebanyakan. Bagaimana kalau 1/5 ya Rasulullah? Ini ceritanya dia ada sakit-sakitan, udah mau meninggal ini, bukan sedang beraktivitas, enggak. Anak saya satu orang sudah saya kasih dia bagian. Kata Rasulullah, kasihkan hartamu kepada anakmu. Kamu lebih terhormat meninggalkan anakmu dalam berkecukupan harta daripada kau tinggalkan anakmu dalam kekurangan dan kesusahan. Nah, ketika seorang bapak meninggalkan anaknya dengan harta yang cukup, di saat itulah dia sebetulnya dalam rangka mengharumkan namanya dan juga mengharumkan Islam. Jadi kita jangan salah-salah mengartikan sedekah lantas itu sebenarnya pengkhianatan kepada Islam itu. Ya. Kita sebut itu pengkhianatan kepada Islam. Maka di antara kerjaan kita yang mengharumkan Islam itulah ada pembelaan kepada ajaran Islam. Saya menulis buku, ya kan? Menulis buku itu akan menjadi syahid kita nanti di hari kiamat. Abu Sufyan yang merupakan mertua dari Rasulullah, bapak dari Muawiyah bin Abi Sufyan, itu terlambat masuk Islam. Tapi setelah dia masuk Islam, kira-kira sebulan setelah masuk Islam terjadi perang Hunain. Dia ikut dengan 2000 pasukannya. Nah, di saat perang itu anak panah musuh kena matanya. Biji matanya keluar. Dia kesakitan. Datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Sufyan, apakah perlu saya doakan kepada Allah agar matamu kembali normal? Atau ini menjadi syahid bagimu nanti
di hadapan Allah, menjadi saksi, menjadi bukti bahwa kamu telah membela Islam. Kata Abu Sufyan, biar nanti menjadi saksi saya Rasulullah, biar saya tahan sakitnya mata karena kena panah ini. Nah, ini salah satu contoh, salah satu bukti orang ingin mengharumkan Islam, walaupun dia kadang-kadang mengalami kesakitan. Nah, sekarang kita kurang proyek-proyek begini gitu. Apalagi ajaran Islam itu lalu dirusak oleh Sumansur. Gitu. Dirusak untuk meraup uang dari jemaah. Ajaran sedekah yang begitu mulia, dia perhinakan. Bahkan Tuhan pun dia jadi objek mainan gitu. Dia tempatkan Tuhan seperti bandar di rumah judi gitu. Pasang banyak, dapat banyak. Pasang sedikit, dapat sedikit. Emang Tuhan itu seperti bandar di kasino? Tidak. Allah itu menciptakan hambanya itu dilihat siapa yang ikhlas dia. Siapa yang ikhlas? Buya Hamka nggak meninggalkan apa-apa saya kira. Nggak ada tuh proyek-proyek besar yang dibilang mengumpulkan harta banyak-banyak dari orang. Nggak ada tuh. Dia dengan ikhlas memberikan kuliah di RRI itu masih kita dengar sekarang indahnya gitu. Dan berdasarkan ilmu. Kita dengar lagi misalnya nih Kiai Al-Mukarram Abdullah Syafi'i. Wah itu tiap pagi dia membimbing warga Jakarta di radio Asy-Syafi'iyah. Itu tidak terkenal itu sebagai konglomerat yang mengumpul harta masyarakat Betawi dari uang sedekah. Nggak ada tuh. Nggak ada. Dia mencoba menjalankan usahanya. Dia berusaha. Dan dari situ dia bangun sekolah. Dan kemudian dalam bangun sekolah ada orang nyumbang semen, nyumbang batu, bahkan mungkin nyumbang semeter, 2 meter tanah gitu. Itu ada. Tapi nggak seperti teman kita ini, dia raup sedekah orang, terus dia selewengkan ajaran agama. Karena itu, mari kita berjuang. Mungkin ya, saya juga nggak dalam ilmu agama saya. Yang bisa-bisa aja gitu. Tapi mari kita harumkan Islam dengan tindakan kita. Gitu. Jangan kita tinggalkan masalah bagi diri kita dan keluarga kita setelah kita tidak ada. Masa nanti hutang itu ditanggung oleh anak-anak kita. Gitu. Masa kita meninggalkan nama jelek. Anak-anak kita menanggung beban malu seumur hidup gitu. Apa ini? Karena itu pesan Buya Hamka kepada anak angkatnya ketika dia masuk Islam, yang sampai sekarang kita doakan ya dia terus menerus dikarunia oleh Allah harta yang banyak, yaitu Bapak Yusuf Hamka. Bapak Yusuf Hamka itu terkenal tuh punya proyek jalan tol, dan tiap hari kita dengar baik melalui YouTube maupun melalui Instagram dia bercerita bagaimana dia bersedekah kepada anak-anak yatim. Sekian ratus atau sekian banyak nasi bungkus setiap hari. Kita doakan semoga hartanya berkah dan selalu ditambah oleh Allah dengan tambahan yang baik. Karena itu adalah proyek mengharumkan Islam. Dan kita-kita di sini yang mendengar, yang menonton ini, mari kita niatkan pula di hati kita proyek apa yang bisa kita lakukan sehingga agama Islam ini menjadi harum. Maka kita secara pribadi melakukan koreksi-koreksi ini dalam rangka upaya kita membela ajaran Islam. Bahwa Islam yang disampaikan, yang berasal dari Nabi itu, yang berasal dari Allah dan Rasul itu, seperti yang sering kita kemukakan. Dan bukan seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Bukan seperti itu. Yang memeras-meras orang, menipu di dalam masjid, kemudian menggondol uang sedekah untuk kepentingan sendiri. Bukan untuk kepentingan Islam seperti yang dia ceritakan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita juga bertekad untuk mengharumkan Islam bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.